wabarakatuh. Bersama Ibu di sini akan membahas mengenai himpunan. Jadi yang pertama akan kita bahas adalah konsep himpunan. Jadi kita lihat kegiatan 21 di sini dijelaskan di dalam kehidupan sehari-hari kata himpunan ini dipadankan dengan kumpulan kelompok grup atau gerombolan. Dalam biologi misalnya kita mengenal kelompok flora dan kelompok fauna. Di dalamnya masih ada lagi kelompok vertebrata, kelompok intervertebrata, kelompok dikotil, dan kelompok monokotil. Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga mengenal suku Jawa, suku Madura, suku Sasak, suku Dayak, suku Batak, dan lain-lain. Semua itu merupakan kelompok. Istilah kelompok, kumpulan, kelas maupun gerombolan dalam matematika dikenal dengan istilah himpunan. Namun tidak semua kumpulan termasuk himpunan. Contohnya kumpulan siswa yang pandai, kumpulan siswa yang berbadan tinggi. Mengapa demikian? Untuk menemukan jawabannya, coba lakukan kegiatan berikut ini. Nah, jadi himpunan itu gini. Himpunan itu adalah kata kuncinya ya, kumpulan yang jelas. Yang jelas anggotanya. Kalau bukan himpunan, itu kumpulan yang tidak jelas atau tidak ada patokan pedoman ukuran. Contoh, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Ini himpunan nggak? Himpunan, jelas. Bulan Agustus. Jadi kita bisa lihat nih siswa yang lahir pada bulan Agustus siapa aja gitu. Jadi jelas gitu, bulan Agustus ya, batasnya, ada batasnya. Kemudian kumpulan siswa laki-laki. Nah, ini juga jelas. Bentuknya yang laki-laki, ya kan? Kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Ini juga himpunan. Jelas. Ada huruf M. Terus kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Ada syaratnya, diawali dengan huruf S. Berarti ini adalah himpunan. Gitu ya, jadi jelas anggotanya, jadi ada syaratnya juga gitu. Dan dia itu bisa diukur atau jelas lah batas-batasannya gitu, mudah untuk diukur. Kalau laki-laki ya jelas, ada laki-laki ada perempuan gitu. Kalau bulan Agustus kan jelas, ada Agustus, ada Januari, Februari gitu kan. Kalau huruf M juga jelas. Buah-buahan kan ada yang huruf M, ada yang diawali dengan huruf P, jelas kan. Kemudian kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Ada huruf S ya kan, Surabaya gitu kan. Surabaya, Semarang, nah jelas kan gitu. Ya, kumpulan binatang yang berkaki dua. Nah, jelas juga nih binatang yang berkaki dua. Himpunan ya. Kemudian kumpulan negara di Asia Tenggara juga jelas kan, bisa disebutkan anggota-anggotanya ya, termasuk Indonesia di Asia Tenggara. Nah, himpunan. Kita ke kelompok kumpulan yang termasuk bukan himpunan. Bukan himpunan. Tadi bukan himpunan itu yang tidak jelas ukurannya ya, tidak bisa diukur ya. Tidak bisa diukur gitu kan. Gitu. Sekarang gini, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Nah, kata besar itu tolak ukurnya gimana? Kalau menurut ibu besar, emang menurut kamu juga besar?
Nah, hal-hal seperti itu yang kita tidak bisa mengukur. Jadi tergantung pengamatan dari orang gitu. Jadi nggak jelas ukurannya. Ini namanya bukan himpunan. Kumpulan orang kaya di Indonesia. Nah, patokan orang kaya itu seperti apa? Kalau misalkan menurut ibu dia, misalkan ada orang A nih, ibu bilang dia kaya, tapi kalau dibandingin sama orang B, belum tentu dia kaya. Jadi nggak jelas patokannya gitu. Itu juga bukan himpunan. Yang nggak jelas patokannya, yang menurut pandangan dari orang-orang itu berbeda, itu namanya bukan himpunan. Lagi, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Nah, kategori siswa pandai itu kan berbeda-beda. Kalau ibu bilang dia nggak pandai, tapi menurut kamu dia pandai, gimana? Jadi nggak jelas ukurannya, ya kan? Ini juga bukan himpunan. Kumpulan gunung yang tinggi. Nah, tinggi, rendah, itu belum tentu. Kayak misalkan gini, ibu ukurannya 155, teman ibu ukurannya 170. Menurut ibu dia tinggi. Tapi kalau yang dibandingin sama 180, pendek dia, ya kan? Itu kalau tinggi badan. Seperti halnya gunung yang tinggi di Indonesia gitu. Gunung yang tinggi di Indonesia nggak tahu patokan tingginya itu seberapa, ya kan? Jadi belum jelas ukurannya, belum jelas patokannya. Ini bukan himpunan. Lanjut lagi, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Disenangi. Kalau ibu senang, belum tentu kamu juga senang. Bukan himpunan gitu. Ada lagi, kumpulan makanan yang lezat. Menurut ibu lezat, belum tentu menurut kamu lezat. Bukan himpunan. Ya, jadi perbedaannya gitu. Jadi kalau himpunan adalah sesuatu yang jelas nih, jelas batasannya, ukurannya gitu. Kumpulannya ya, kumpulan yang jelas batasannya, ukurannya. Kalau bukan himpunan ya nggak jelas. Oke, sekarang kita ke kegiatan nih. Nyatakan pernyataan berikut ini benar atau salah. Nah, kita cek ya. Kucing ini, nah ini itu artinya adalah anggota dari, ya, kucing itu anggota dari himpunan binatang. Kucing itu apa? Binatang kan? Iya, berarti ini benar. Sekarang kalau ini artinya bukan, karena ada E-nya itu bukan huruf E begini ya, salah kamu nanti nulisnya. Jadi cara nulisnya kayak huruf C ada garis. Nah, ini namanya anggota dari. Kalau yang ada coretan gini namanya bukan anggota dari. Bukan anggota dari. Satu, bukan anggota dari himpunan bilangan asli. Satu kan bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5 DST ya. Nah, berarti satu itu harusnya anggota bilangan asli. Berarti ini salah. Ini tulislah anggota dari himpunan berikut. Himpunan kendaraan roda 4. Berarti kalau kendaraan roda 4 mah mobil ya, mobil gitu. Himpunan warna lampu lalu lintas, berarti merah, kuning, hijau. Kurung Kurawa. Oke. Selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai penyajian himpunan. Nah, ketika dilihat di gambar nih ada kalimat, pernahkah kalian diminta orang tua menyajikan makanan untuk sekeluarga? Jika pernah, hal apa saja yang kalian perhatikan sewaktu menyajikan makanan tersebut? Dilihat ini makanan ya, dengan berbagai macam aneka yang ada di meja ini ya. Nah,
Itu juga termasuk himpunan, ya. Tapi kita akan belajar nih mengenai penyajian himpunan. Penyajian himpunan kalau di dalam kehidupan sehari-hari mah namanya penyajian makanan, salah satu contohnya. Nah, kalau MTK penyajian himpunannya itu kita bisa amati. Jadi kita lihat. Yang pertama, cara pertama dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya, enumerasi ya. Menyebutkan anggotanya itu sama aja kayak menuliskan anggotanya di menit sebelumnya. Kayak tadi apa tuh himpunan kendaraan roda 4, terus sama lampu lalu lintas ya kan. Nah, sama ini caranya menyebutkan anggotanya menggunakan apa? Kurung kurawal. Kurung kurawal. Kemudian kita lihat contoh yang A. Tanda kurung kurawal ada 3,5,7. Nah, ini namanya menyebutkan anggotanya atau menuliskan anggotanya. Yang kedua itu dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Maksudnya menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya itu berupa kalimat, tergantung soalnya. Soalnya itu apa sih keterangannya? Nah, contohnya dalam bentuk kalimat nih. A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Nah, contoh-contoh kalimat ini nih, ini kalimat. Kalau bentuknya kalimat itu namanya menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Kayak yang B, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. Yang D adalah himpunan bilangan bulat. Jadi ada kata, ada himpunan apa, terus ada berupa kalimat yang menyatakan sifat dari soal yang kamu tentukan himpunannya itu apa. Nah, selanjutnya kita yang ketiga adalah menyatakan notasi. Tapi sebelum kamu menyatakan notasi, kamu harus tahu nih dulu informasi. Jadi himpunan semua bilangan asli dinotasikan A atau simbolnya A, di mana anggotanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu mulainya dari angka 1 positif sampai seterusnya. Himpunan semua bilangan caca dinotasikan dengan C. Anggota C mulainya dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian yang nomor 3 itu himpunan semua bilangan bulat. 0 tidak termasuk. Jadi bilangan bulat itu ada negatif, bilangan bulat negatif, ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif yang tandanya negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan bilangan bulat positif, mulainya dari angka 1, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu, himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan bentuk huruf R besar. Contoh bilangan real ada yang bentuknya akar, ada yang bentuk pecahan, ada yang bentuk desimal. Akar-akarannya juga bilangan positif. Itu namanya R atau bilangan real gitu. Cara ketiga itu menyatakan notasi pembentuk himpunan. Ibu ingetin lagi, yang pertama itu menyebutkan atau menuliskan anggotanya ya dengan tanda kurung kurawal. Yang kedua tadi menentukan sifatnya tergantung soalnya apa, tetapi bentuknya kalimat. Dan yang ketiga adalah bentuknya notasi. Nah, bentuknya notasi ini jadi dia tuh pakai simbol-simbol. Caranya kita bisa baca di sini. Notasi ini biasanya berbentuk umum ini. Gitu. Dimana pertama bentuknya always begini ya. Selalu begini. Kemudian PX-nya ini tergantung soal. Tergantung soal ya. Kemudian kita coba baca. Misalnya A 1, 2, 3, 4, 5 bisa dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, ininya disalin ya kan? Kenapa X kurang dari 6? Ya, ini kan artinya, kalau ini artinya kurang dari. Ya kan, kayak huruf K gitu. Kurang dari 6, 6-nya nggak ngikut.
ya, karena tidak ada tanda sama dengannya ya, atau strip. Nih, maksudnya tidak ada tanda seperti ini. Jadi 6-nya nggak ngikut gitu. Maka 1, 2, 3, 4, 5 itu bilangan apa? Bilangan asli. Maka X tanda pagar ini, atau kalau bahasa Indonesianya mah artinya X jika X kurang dari 6 dan X anggota. Ini artinya anggota bilangan asli. Ya kan? Gitu. Jadi kenapa kurang dari 6? 6-nya nggak ngikut karena tidak ada sama dengannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dilihat adalah bilangan asli. Ada lagi notasi pembentuk yang beda. Ibu kasih tahu, A sama dengan X pagernya kita salin, X kurang dari sama dengan 5. Karena 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya ngikut. Berarti kurang dari sama dengan 5. Kurang dari sama dengan 5, 5-nya ngikut. Kalau kurang dari 6, 6-nya nggak boleh ngikut. Berarti sebelum 6 itu 5. Kalau kurang dari sama dengan 5, 5-nya ngikut. Terus angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah X anggota. Nah, menit sebelumnya ada informasi kalau bilangan asli simbolnya adalah huruf A gitu, kurung gitu deh. Sekarang kita bahas soal-soal ya. Tulislah anggota dari himpunan bilangan berikut. Nah, berarti kita menulis anggota atau menyebutkannya. Bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena kurang dari 10. Lalu bilangan ganjil positif yang kurang dari 16. Berarti ganjil positif. Positif 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, stop. 15 masih bisa. 15 gitu. Lanjut yang C, bilangan prima yang genap. Ada, cuman angka 2. Lalu X kurang dari sama dengan 9, bilangan asli. Berarti 9-nya ngikut karena ada tanda sama dengannya alias strip. Jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu ini antara angka min 3 sama 12. Bilangan bulat. Ya, yang min 3 nggak boleh ngikut karena nggak pakai sama dengan. Yang 12 harus ngikut karena pakai sama dengan. Berarti min 3 sebelumnya min 2. Min 2, min 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Lalu bilangan cacah kurang dari 10 nggak pakai sama dengan alias nggak pakai strip. Jadinya 10-nya nggak boleh ngikut. Maka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lanjut nomor 2. Diketahui A bilangan ganjil yang habis dibagi 3 kurang dari 30. Habis dibagi 3 kurang dari 30. Jadinya boleh kita jawab yang B dulu untuk mempermudah yang A. Kalau udah tahu yang A mah alhamdulillah ya bisa langsung. Kalau yang belum tahu bisa menyebutkan dulu biar tahu maksudnya apa nih gitu. Berarti yang B, coba ibu jawab yang B. Bilangan ganjil yang habis dibagi 3, 3. Kurang dari 30, habis 3, 6. 6 bisa dibagi 3 kan 2. Tapi 6 itu bilangan genap, nggak boleh masuk. Habis 6, 9.
9, 12 nggak boleh. 15, 18 nggak boleh. 21, 24 nggak boleh. 27. Udah, karena kurang dari 30-nya nggak boleh masuk. Udah. Kalau kita lihat, jadi notasinya itu adalah yang pertama X jika ya. Yang pertama nih jadinya X kelipatan 3 ya. Gitu. X kelipatan 3. Kemudian X kurang dari 30 ya. Ini tulis dan. X kelipatan 3 dan X kurang dari 30. X ya. Anggota bilangan ganjil. Oke. Bisa juga seperti ini nih. Di atasnya deh. X jika X dibagi 3 dan X kurang dari 30, X anggota ganjil. Boleh. Yang penting mah ada notasinya, jelas ya, tandanya kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Apabila tabel berikut ini dinyatakan, nah di sini ada nomor 1 sama nomor 2. Jadi ada dinyatakan dengan menyebutkan anggota, ada yang dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Ada dinyatakan dengan menuliskan sifat keanggotaannya. Tergantung yang kosong aja yang mana ya ditulis. Patokannya berarti yang nomor 1 ini nih. P sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. Berarti P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus untuk notasinya X pagar bilangannya kurang dari 10, X anggota apa tuh? Asli. Bisa kayak gini, bisa juga kayak begini. Tinggal diganti aslinya itu adalah huruf A. Udah. Lanjut yang nomor 2. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Bilangan prima. Bilangan prima yang kurang dari 14. Gitu. Lalu P sama dengan X pagar ya. X kurang dari 14, X anggota prima. Kurung kurawal. Udah deh, sekian dulu pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terus kalau kamu tidak paham, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar. Dan kalau menurut kamu channel Ibu ini adalah channel yang memanfaat kamu terus-terus untuk belajar matematika, kamu bisa klik subscribe. Kemudian kamu juga bisa klik like kalau suka videonya. Kemudian kalau kamu untuk ditonton ulang kan bisa ke save tuh, ke save di bagian yang kamu suka. Jadi kamu bisa tonton ulang bisa. Kemudian kalau menurut kamu video ini bermanfaat buat teman-teman kamu, bisa kamu share, bisa kamu bagikan ya. Dan kalau misalkan kamu ingin merequest pembahasan ke Ibu, bisa juga ketik di kolom komentar ya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you sudah nonton video Ibu secara full.